warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Buka Suci, kembali bersama saya Nana Salsabila. Hari ini saya berada di Kabupaten Pangandaran dan di sini kebetulan sedang berlangsung acara. Dan untuk tahu apa sih acaranya, kita ngobrol-ngobrol langsung aja. Literasi Kabupaten Pangandaran dan kemudian juga Bunda Baca Kabupaten Pangandaran, Bunda PAUD juga Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita melihat Bunda sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam acara ini pembangunan perpustakaan, gedung perpustakaan di Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah kami rencananya 1 hektar tanahnya dengan anggaran 30 M sebenarnya. Alhamdulillah juga dari Provinsi Jawa Barat telah membantu sebanyak 17 miliar. Sisanya mungkin pemerintah daerah ya yang harus menanggung. Mungkin tadi Pak Bupati juga menyanggupi, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya gedung ini ya yang representatif, berharap bahwa masyarakat maupun anak-anak terutama generasi muda penerus bangsa yang harus juga menikmati perpustakaan ini dengan cara kita mengembangkan dunia literasi ya seperti apa. Oke, nah biar lebih akrab lagi kita panggilnya Bunda aja ya. Nah Bunda pengen tahu juga nih, tadi kan acara ini berlangsung ya dari mulai jam pagi-pagi tadi ya, jam 8-an mungkin ya, sudah ramai sekali di sini. Nah tujuan untuk kedepannya dengan diadakan ini apa sih Bunda? Jadi sebenarnya itu kan kalau ini yang tadi dilihat mungkin sifatnya seremonial ya, karena ada acara pemerintah daerah untuk membangun lokasi perpustakaan yang boleh jadi ini menjadikan perpustakaan yang insya Allah terbaik lah se-Jawa Barat. Wah, luar biasa banget. Udah nggak sabar nih. Kayaknya ini rekonstruksi untuk pembuatannya juga udah ajaib banget ya. Ya kita kerja sama dengan siapa juga Bunda untuk pembentukan gedung ini? Nah gini, kalau yang harus menerangkan ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Kami ini hanya membangun motivasi aja kepada generasi muda. Saya sebagai Bunda Literasi minta izin ya kepada dinas untuk dilakukan pembentukan Bunda Literasi se-Kecamatan Pangandaran. Artinya 10 kecamatan itu sudah dibentuk dengan catatan bahwa dengan literasi itu kita edukasi kepada masyarakat, ataupun kami punya yang namanya tim penggerak PKK dilakukan juga edukasi oleh mereka. Kemudian juga di tingkat desa pun ya diadakan juga ada Bunda Literasi Desa. Jadi desa di sini ada 93 desa. Nah kegiatan saya sebagai Bunda Literasi memang cukup panjang ceritanya ya. Jadi kami berusaha untuk mengenalkan bagaimana perpustakaan ini, bagaimana literasi ini. Dan yang paling hebat adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang sangat memotivasi kami karena kami ini adalah DOB ya, Daerah Otonomi Baru. Tentunya satu, prasarana belum punya, kantor belum ada, kita sewa, kemudian perpustakaan juga ya masih seperti itu, berjalan dari 2016, 17, 18, baru 2018 ini kita ada perhatian dari Bank BI, ada BI Corner kerjasama, kemudian kita juga karena di situ ada BI Corner membantu perpustakaan untuk ada sekolah, kemudian di lingkungan pariwisata, dan kebetulan kita punya ikon yang memang cukup bagus lah untuk perpustakaan. Kita punya yang namanya perpustakaan yang sifatnya semi perpustakaan, itu namanya di Pangandaran Space Kreatif. Nah di situ kita bisa inovasi tentang karya anak-anak, kemudian belajar membaca juga, dijadikan perpustakaan juga, dijadikan juga tutorial dan sebagainya, tapi yang ada kaitannya dengan literasi. Nah kemudian juga ada pelatihan dari IGTKI juga masuk, kemudian dari anak-anak TK, SD, SMP dilakukan juga di luar ya di sana. Nanti mungkin kita bisa lihat ya di Pangandaran Space Kreatif bagaimana di sana ada perpustakaan, ada taman juga, ada apa namanya tuh buat
olahraga, ada basket, lapangan basket yang juga ya cukup representatif juga, tamannya bagus. Pokoknya betah aja kalau kita ke sana sambil baca-baca, dan yang paling hebat itu dari provinsi juga memberikan beberapa buku ya, yang beberapa eksemplar. Kalau nggak salah, treatment pertama itu ada 1000 eksemplar buku, baik itu ke perpustakaan PKK, saya juga punya perpustakaan PKK di kabupaten, itu disumbang juga sama itu, dilakukan juga pelatihan, dari mulai pengarsipan, kemudian sebagainya kita dilatih, dan pada mau ya ibu-ibu kader PKK-nya, alhamdulillah. Jadi akhirnya banyak dilihat, terus didorong, kita minta ke Pak Bupati, Pak ini gimana nih, maksudnya kantor perpustakaan harus ada soalnya gini-gini, dan akhirnya Pak Bupati sangat welcome banget, sangat merespon keinginan aspirasi rakyat ya. Akhirnya ya seperti inilah yang tidak disangka-sangka akan Diwujudkan. dikasihkan. Sebenarnya ini 1 hektar ini cukup lah buat beberapa kantor ya. Tapi Pak Bupati lebih memilih perpustakaan. Ya, kenapa? Karena disitulah letak bagaimana bangsa ini akan bertempa dengan hal yang baik kalau memang fasilitas yang stakeholder juga lakukan harus ada. Akhirnya Pak Bupati mewujudkan ini, dan perpustakaan ini insya Allah terwujud, insya Allah 2021 bisa ditingkatkan kembali. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oh Ibu, terima kasih banget ya atas waktunya, dan juga tadi sangat detail sekali penjelasan dari Bunda Literasi ya. Jadi buat masyarakat kemudian Kabupaten Pangandaran biar semakin pintar lagi dengan fasilitas yang sudah memadai juga, dan tentunya juga semua stakeholder yang mendukung, makin pintar lagi nih bangsanya. Yang jadi masalah pertama itu saya turun, saya bukan perpustakaan tuh tidak membahas tentang perpustakaan. Turun itu membahas tentang masalah yang ada di masyarakat, misalkan LGBT. Kita turun sebagai Bunda Literasi itu mengumpulkan beberapa penggiat ya untuk pustakawan, dan kita bicara di sana bagaimana banyak ya knowledge yang memang harus kita pahami, karena pada dasarnya dengan berliterasi itu maka dunia itu akan terang benderang gitu ya. Akhirnya seperti itu. Turun ke berbagai komunitas ya, termasuk ini pramuka. Nah, kita juga ada kegiatan yang bergabung dengan pramuka seperti itu. Dan kalau yang pramuka itu lebih hebat lagi. Kenapa nih Bunda? Karena itu memang anggota pramuka kan se-kabupaten banyak sekali. Itu lebih kita bisa ngeplot bagaimana harus mengedukasikan tentang literasi. Emang perjuangannya cukup gimana, harus berjuang tanpa harus ada fasilitas. Iya betul. Terus akhirnya ya dengan sendirinya kami mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama Pak Bupati yang begitu respon banget terhadap kegiatan kami, dan akhirnya terwujudlah seperti ini. Dan satu lagi, saya juga sangat tidak menyangka saya sebagai Bunda Literasi juga pernah menjadi narasumber di 500 pustakawan di Provinsi Jawa Barat, diadakannya di Hotel Pusdai kalau tidak salah. Bukan di hotel, di gedung Pakuan, di Gedung Gubernur, ada ruangan yang khusus untuk pertemuan seperti itu. Ya, bagaimana saya mau bicara, coba ini kan baru 3 tahun ya, waktu itu 3 tahun berdiri Pak Bupati memimpin. Saya sebagai istrinya dikukuhkan sebagai Bunda Literasi, tapi saya juga harus bicara di depan 500 pustakawan. Mau ngomong apa gitu, karena kita belum melakukan apa-apa, tapi itulah motivasi atau pengalaman yang berharga terlupakan untuk juga saya, ya Bunda ya. Sampai sejauh ini merinding juga sih, karena 27 kabupaten kota, kita kan paling muda di waktu itu, usianya baru 3 tahun berjalan. Jadi luar biasa sekali, kami didorong betul sama Provinsi Jawa Barat ya, dalam segi apapun, dari mulai buku, inovasinya, kemudian bentuk kegiatannya yang harus turun ke masyarakat seperti apa, itu dilakukan pelatihan yang luar biasa. Senang banget lah pokoknya. Salam buat kepengurusan perpustakaan di Jawa Barat, terutama kami punya putra daerah juga, Dr. Oom Nur Rahman ya, itu juga asli orang Pangandaran. Beliau juga yang ingin membangun Pangandaran seperti ini, mungkin di bidang literasi. Jadi akhirnya ya mudah sekali kelihatannya ya. Iya benar. Saya punya keinginan, beliau juga punya harapan gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya seperti ini jadinya. Iya. Oke, jadi
semoga kedepannya juga ya Bunda ya, banyak juga generasi muda yang semakin giat membaca, semakin giat juga untuk mencari ilmu pengetahuan, gak cuma sekedar di bangku sekolah istilahnya ya Bunda ya, tapi dimanapun berada kita bisa tetap menimba ilmu. Dan semoga juga Bunda kedepannya makin semakin semangat, sukses juga untuk mengemban amanahnya sebagai Bunda Literasi. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan organisasi yang sifatnya boleh dibilang kemanusiaan, karena cuman versinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ya. Itu saja mungkin ya. Oke, terima kasih juga atas waktunya Bunda ya. Dan saya Nana Salsabila pamit undur diri. Dan juga Bunda Literasi. Ya, mudah-mudahan semakin hari Indonesia tidak lagi terpuruk dengan keadaan yang seperti ini. Bahwa kami generasi muda dan semua bangsa yang ada di sini harus menikmati indahnya kemerdekaan, sehingga harus mengisi kemerdekaan itu dengan baik dan sebaik mungkin dengan cara kita memupuk pengetahuan yang lebih banyak untuk menggali potensi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.